kita tuh suka lupa meninggalkan. Dan mungkin Bojonegoro juga sama. Meninggalkan budaya karena budaya dianggap sesuatu yang tidak menghasilkan uang. Arah dari ke seni dan budaya itu mungkin pariwisata gitu. Pariwisata itu hanya satu outlet untuk budaya, Mas. Kalau hanya disempitkan menjadi pariwisata, akhirnya kita hanya mengkomersialkan budaya saja, salah satu saja itu, hanya seni loh. Oh gitu. Cara kita bertegur sapa juga budaya loh. Oh iya. Sekarang udah lupa anak-anak nih. Logat gitu ya. Logat. Itu juga budaya kan. Karena itu mencerminkan bagaimana selama sekian tahun generasi sebelum kita itu mencari yang terbaik pasti kan. Mengorganisasi budaya itu wangel. Tapi harus dilakukan. Jadi kalau kita mempunyai seni yang tadi, yang punya ritme yang bagus dan segala macam, harusnya kita juga bagus. Kira-kira potensi budaya, seni budaya di Bojonegoro apa Pak? Oke, selamat datang di Radar Bojonegoro Podcast. Telah hadir bersama saya di studio Mas Teguh Haryono. Selamat sore Mas Teguh. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Teguh, hari ini kita akan berbincang tentang seni budaya yang ada di Bojonegoro. Oke. Seni budaya dan di Bojonegoro, pelaku seni di Bojonegoro itu mungkin Mas Teguh, mereka itu menurut Mas Teguh butuh wadah nggak? Butuh perhatian seperti apa? Silakan. Oke. Bicara budaya nih ya, apalagi kalau kita kecilkan seni aja ya. Seni budaya. Budaya ini kan tidak hanya menyangkut seni, tapi termasuk juga apapun lah sebenarnya masuk budaya. Budaya makan Pak. Ya, kebetulan saya sekarang juga lagi terlibat salah satu inisiator di Daulat Budaya Nusantara. Berlima kami. Salah satunya saya, Tejo, lalu ada Gus Beni dari Mojokerto, Gus Hamid dari Jakarta, satu lagi Gus Pox atau Mas Pox dari Yogyakarta. Kami juga lagi merekonstruksi mengenai budaya Indonesia. Kita tuh suka lupa meninggalkan. Dan mungkin Bojonegoro juga sama. Meninggalkan budaya karena budaya dianggap sesuatu yang tidak menghasilkan uang. Kira-kira itu. Jadi kalau bagaimana budaya Bojonegoro, menurut saya kita harus melihat lagi. Memang orang yang bergerak di budaya itu, kebudayaan terutama itu kadang-kadang susah diatur. Mereka punya independensi. Memang begitu. Saya pernah jadi ketua dan sekarang saya mengelola Daulat Budaya Nusantara lagi. Jadi saya tahu persis, tapi menurut saya kebudayaan Bojonegoro adalah kebudayaan yang harusnya saya nggak ngomong gali ya, harus kita kembangkan lagi karena banyak hal-hal baik dari budaya Bojonegoro yang mungkin mulai dilupakan. Saya rasa itu. Itu bottom line-nya harus begitu. Mau diapakan? Ya harus duduk. Ya, dengan tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh masyarakat. Sekali saya sangat percaya tidak pernah ada masalah itu selesaikan sendirian. Itu penting. Nah, kalau bicara budaya Bojonegoro, ya harus mendengarkan stakeholder-nya. Siapa yang bergerak di situ? Tokoh budaya, pemerintah, mohon maaf, termasuk juga sponsornya, masyarakatnya, harus didengar, duduk bersama untuk melihat itu. Saya rasa itu. Arah dari ke seni dan budaya itu mungkin pariwisata gitu. Pariwisata itu hanya satu outlet untuk budaya, Mas. Memang itu yang menghasilkan. Tapi budaya kalau hanya disempitkan menjadi pariwisata, akhirnya kita hanya mengkomersialkan budaya saja, salah satu saja itu, hanya seni. Oh gitu? Iya, kan masih banyak budaya yang lain. Mohon maaf nih. Cara kita bertegur sapa juga budaya loh. Oh iya. Sekarang udah lupa anak-anak nih. Logat gitu ya. Logat. Itu juga budaya kan. Karena itu mencerminkan bagaimana selama sekian tahun generasi sebelum kita itu mencari yang terbaik pasti kan. Yang survive ini kan yang melalui persaingan begitu lebat kan. Nah, kalau itu kita lupakan, kita hanya konsentrasi kepada boleh pariwisata satu outlet dari budaya, tapi kalau kita hanya konsentrasi di sana, kita kehilangan namanya akar budaya kita sendiri. Ini penting. Saya selalu mengatakan, jangan dilihat budayanya hanya cuma jualannya barang-barangnya, enggak loh, seninya gitu ya. Iya, itu hanya salah satu dari segi budaya. Siap. Kira-kira pelaku seni dan budaya di perlu ada wadah tersendiri. Budaya itu di organisasi agak susah. Mengorganisasi budaya itu wangel. Tapi harus dilakukan. Gitu kan. Mas budayawan kumpul lali, wayah juga lali, diskusi kadang ngalor gitu, tapi esensinya bisa bagus. Tapi tetap harus dilakukan. Wadahnya apa? Ya tadi, ya harus mohon maaf. Jadi pemerintah, mohon maaf nih sekali lagi kan juga butuh tangan dari pemerintah. Ya tebel telinganya. Kalau pemerintahnya nggak tebel telinga ngadepin budayawan sakit kepala bos.
Terus-terusan. Bos, kasarannya, mohon maaf nih, kasarannya mesti kayak pangan, saya protes gitu. Bahwa mereka nggak butuh itu sebenarnya, butuh didengar, butuh diskusi, butuh diajak bicara, mengembangkan apa yang dia bisa. Serius ya, saya kebetulan saya sudah 4 lokasi saya datangin untuk Daulat Budaya, Mas. Satu di Kediri, satu lagi di Jeporo, Purwakarta, dan terakhir saya dari Alor. Jadi saya mendengar tokoh-tokoh budaya yang lama-lama pada turun gunung diskusi dengan saya. Mereka juga sama, mereka juga sekarang merasa terdorong, terpinggirkan, akhirnya dia nggak didengar. Itu kira-kira. Kira-kira potensi budaya seni budaya di Bojonegoro apa Pak? Oke, kalau bicara mengenai potensinya harus tetap dikembangkan ya. Saya budaya kan nggak cuma seni tadi ya. Kita kan punya apa sih di sini? Wayang Rengul juga bagus. Iya, Rengul. Kan, Wayang Rengul bagus saya lihat ya kan. Terus apa lagi? Ya mohon maaf, saya nggak suka sindir, tapi sindir juga salah satu tayub kan. Tayub. Saya nggak bisa. Tapi saya lihat itu bagian dari budaya. Jangan dilihat jeleknya gitu loh. Kalau orang tayub itu, sandor segala macam kan ada ritme yang dia harus ikuti kan. Nah, ada ritme kan. Ada nada yang dia ikuti. Nah, latihan dengan nada itu melatih otak kita untuk juga ritmenya juga sesuai, Mas. Ada penelitian orang Jepang, dia air dikasih suara-suara, terus di foto mikroskopik itu sangat kecil gitu. Ternyata kalau dikasih irama-irama seperti musik tradisional itu atau simfoni, hasilnya bagus. Tapi dikasih jedar biasa tanpa irama, ternyata dia rusak. Air itu. Padahal manusia tuh berapa persen terdiri air kan. Jadi kalau kita mempunyai seni yang tadi, yang punya ritme yang bagus dan segala macam, harusnya kita juga bagus. Ini bukan ngarang, ada penelitian ya. Kira-kira gitu. Jadi menurut saya bisa dikembangkan, bisa. Itu baru bicara mengenai seni itunya kan. Belum lagi sama bicara mengenai makanannya. Itu kan karya budaya kan. Iya kan sama. Sekarang orang-orang lebih suka bibimbap daripada pecel. Iya kan. Enggak. Sekali lagi, ayo kalau menurut saya ya tadi bisa. Cuma masalah kadang-kadang sama ngeliat iklan, mohon maaf nih, saya nyebut satu merek ya, minuman itu, di TV iklannya sehari bisa 30 kali. Oh iya, sangat. Tapi sama nggak pernah melihat ngomong kepada anak samain bahwa pecel lebih enak kan nggak ngomong. Iya. Ya gimana? Lebih masif itu produk. Iklannya kalah gitu loh. Nah kita sebagai orang yang lebih duluan, lebih dewasa harusnya melakukan iklan itu mengenai budaya kita sendiri. Budaya sopan santun, budaya makan yang baik, gitu kan? Nah, itu kira-kira gitu sih saya. Oke, Pak. Apa mendengar tadi? Tokoh-tokoh semua harus dengar. Siap. Regenerasi pelaku seni itu seperti apa? Saya sempat diskusi sama salah satu tokoh budaya di Bojonegoro. Dia ternyata membina dari anak SMA dan luar biasa hasilnya. Memang harus ada yang mau turun tangan sih. Nah, apa bang anak-anak muda ini bakat untuk menjadi sangat bisa, sangat bisa. Artinya tidak banyak gitu, atau cukup banyak? Karena nggak pernah dilatih. Dalang itu kan. Ya, karena dari 100 anak apa 1 atau 1000 anak. Ya masalahnya kita dalang tidak dianggap sebagai profesi yang menjanjikan. Gitu. Selalu orientasinya kan ekonomi, ya kan. Sehingga tidak pernah ada pelajaran dalang di sekolah kan. Ada tumbuh sendiri. Dianggapnya tumbuh sendiri. Kalau zaman ke Bali, lain lagi. Bali itu setiap desa, setiap dusun itu punya sanggar untuk nari, Pak. Nari Bali, dilatih. Sehingga muncul itu tadi. Ya, sama dia akan ngomong, ya karena dia pariwisatanya pakai itu, Pak. Nah, kalau kita begitu kan, itu kayak telur sama ayam kan. Bisa dong, kita niru Bali kayak gitu. Kenapa nggak bisa? Sama, tapi sekali lagi pemerintah juga harus menjual itu bahwa ini kemampuannya kita bisa. Nggak bisa sendirian. Harus ada banyak yang terlibat tidak? Iya, tapi itu harus dikonsepkan. Studi dengan baik pada awal studi dan mendengarkan yang terlibat di sana. Siapa stakeholder-nya? Pekerjanya sendiri, penontonnya, itu kan pemerintahnya, industri untuk supportingnya harus diajak bicara semuanya. Mudah? Enggak. Mengurusi budayawan ini mulut kok. Tapi harus dilakukan gitu. Enggak, saya terusan keliling Bali kan, lihat kenapa Bali kok selalu ada penari baru.
Lah memang itu bagian dari dia, gitu. Budaya dia tuh, dia punya kelompok, itu punya kelompok-kelompok luar biasa. Jadi muncul terus, saya diskusi sama gubernur ya kan, yang muncul terus itu. Dan diadakan festival, ada itu, ada pemerintah mengadakan itu, sehingga itu muncul semuanya, nggak pernah kekurangan penari dia. Itu salah satu strategi yang harus Dilakukan, mulai dari diterapkan. anak-anak tadi. Pertama, mulai dari di perut, ibunya Hmm, dongeng. hmm, Nah, kan dongeng mengenai Bojonegoro, dia kan Fabel Bojonegoro apa nih. Setelah itu dididik, mulai diceritain, baca buku. Buku-buku mengenai budaya Bojonegoro ada nggak di di sekolah nggak ada. Ya, mungkin di perpustakaan mungkin ada di beberapa kan tempat harusnya coba. mulai itu. Saya terus terang bergerak juga di bidang seni tutur, dongeng. Ah, Supaya baik ibu juga bisa mendongeng. Ya kan bapaknya juga bisa mendongeng. Mulai dari kecil nanti naik di SD, di SMP, SMA. Kalau itu dilakukan, kita nggak pernah kekurangan para ahli budaya. Jangan ngomong cuma ahli IT. Nah, IT ini harus ngomong budaya. Contohnya apa? Ya tadi kan, semua orang sama IT. Ya, yang normal bisa di IT kan? ah. Nggak bisa dong. Oh, lebih tenar gitu. Nah, Lebih iya. terkenal. Iya. Dipasarkan di situ, Pak. Iya. Eh, Siap. kira-kira perlu juga perhatian dari Pemkab atau mungkin mungkin Oh, itu nggak pemerintah usah ditanya. turun tangan. Ya harus. Namanya pemerintah kan melayani masyarakatnya. Hmm, Ya haruslah. Apapun yang hidup kita ini kan harus dipengaruhi pemerintah. hmm, Termasuk juga budaya, olahraga juga, bisnis juga. Semuanya harus pemerintah. Pemerintah ada kita pilih kan untuk membantu rakyatnya. Ya harus ada dong. Pak Teguh, Yes. kira-kira kalau seni dan budaya, pelaku seni dan budaya produknya itu kira-kira tidak diminati pasar, apakah masih bertahan? Contoh misal tari Bali itu ketika nggak ada yang nonton, apa masih ada yang nari Bali? Saya nyebut Nah, sebut merek sama apa? Minum gitu ya. minum, Ambil aja sekarang. Sama tahu minuman Starbucks. tahu Di asosiasi di kapal sama Starbucks itu, Pak. kopi yang mahal. Padahal sebenarnya dia kopi buangan itu. Kopinya nggak seberapa bagus kalah dengan kopi kita gitu. Tapi karena iklannya kuat, ya kan cara pemasarannya benar gitu kan. Akhirnya terbiasa. Gitu. Akhirnya terbiasa. Jadi kita yang tadi murah jadi mahal, kita terima kan. Lu itu kan sama. Tari Bali kalau sama di luar negeri, lu luar biasa itu. Oh, Misalnya gitu kan. Jadi Tenggol bisa Pak. Kenapa nggak bisa? Berarti Tenggol juga bisa nanti tari Tenggol, tari Ya Tenggol. bisa, kan bisa kan misalnya contohnya nanti di sini ada rutin ada pergelaran, ya kan hotel-hotel nanti harusnya bisa melakukan pertunjukan apapun itu kan misalnya gitu kan, Nah, itu bisa menjadi wadah, ya? bisa. Menjadi wadah. Ada galeri seni di sini, Hmm. hanya bedanya dulu sama sekarang beda. Kalau dulu semua pengennya ngumpul, sekarang pengen mecah-mecah ya pecah-pecah. Lu kan beda sekarang sama. Kalau sekarang kan nggak peduli tempatnya, yang penting isinya. Kadang-kadang orang sekarang maunya dibangunnya mega, bangunnya tapi nggak ada menunjang teknologi nggak bisa, terus apa pertunjukan juga nggak bagus. Nggak, saya masih melihat sangat bisa dan pemerintah harus masuk. Memang tidak secara ekonomi tidak menguntungkan bisa jadi, tapi jangka panjang pasti menguntungkan. Contoh sederhananya, ya tadi lah di Bali, saya berusukan di Bali, saya diskusi sama gubernur. Kelihatannya nggak ada artinya kan, kalau itu saja. Tapi mengenerate apa? Wisatawan mau datang, spend money, ya kan? Dia prolonging atau memperpanjang stay di sana. Dia 1 hari kalau cuma meeting aja, tapi menjadi 3 hari karena 2 harinya jalan-jalan. Ekonomi tumbuh, masyarakat itu menikmati. Ya harus diperhatikan. Karena kalau nggak ada itu kering hidup. Berarti kira-kira apa nih yang harus dilakukan oleh di Bojonegoro seperti apa? Pertama menurut saya duduklah ngomong yang baik-baik. Digelar forum gitu ya? Ya, stakeholder. Forum. Forum budaya Bojonegoro. Pemda masuk di sana. Ayo diskusikan yang terbaik. Siap-siap akan tidak ditemukan solusi karena biasanya budayawan juga nggak apa-apa. Tapi mulai dijalin bicara. Mungkin diskusi pertama tidak menghasilkan apa-apa. Dilakukan lagi dan lagi. Saya yakin kita bisa menemukan formula yang baik. Budaya apa mau kita kembangkan. Apa perlu ini Pak? Dari sekian banyak budaya itu diangkat satu aja. Lah, sama menentukan satu kan nggak bisa. Oh gitu. Makanya forumnya Forum tadi ya. Artinya gini, merujuk ada satu. Iya nanti gini. Istilahnya kalau bahasa bisnisnya ada quick wins.
Kalau Saman punya strategi mau begini, tapi Saman kalau kerja Saman misal 2 tahun nggak ada hasilnya kan sakit kepala. Jadi harus ada quick win. Apa nih quick win-nya nanti untuk budaya yang bisa dilakukan? Ya didiskusikan. Quick win tuh cari yang mudah, yang murah, tapi diminati dulu misalnya. Dan gampang. Itu intinya kira-kira gitu. Tapi kan bisa nggak mudah. Makanya didudukin apa quick win-nya. Oke, pertama kita harus nanti setiap malam minggu ada pertunjukan apa. Itu dulu. Kalau itu udah rutin, lama-lama muncul yang lain. Gitu. Nah, harus ada begitu strateginya. Diskusi dulu, para tokoh itu. Tapi jangan bikin program yang 5 tahun baru keluar. Bosen. Gitu. Quick win-nya apa nih? Oke, quick win-nya sekarang setiap malam minggu ada diskusi. Misalnya. Sehingga menghasilkan apa? Atau ada pertunjukan tari anak SMA. Misalnya nih. Dibikin lomba setiap bulan. Nggak tahu saya. Diskusikan dulu. Apa tolok ukur kemajuan seni budaya itu Bali? Itu yang saya selalu pertanyakan. Yang saya pertanyakan. Tolok ukurnya biasanya cuma ekonomi. Yang itu saya nggak setuju. Katanya ada bisa dibeli tolok ukur kan selalu ada KPI kalau bahasa bisnisnya itu, Key Performance Indicator. Bisa dilihat nanti bagaimana katakanlah pola komunikasi dengan masyarakat. Budaya itu kan suka itu kan. Terus tau mas, budaya yang tumbuh subur, nggak ada tuh namanya demonstrasi yang banyak-banyak. Nah itu ada bisa dilakukan dan itu nggak mudah memang, tapi harus disepakati bersama. Urun rembuk tadi loh, dulu itu dilakukan ya. Intinya semua stakeholder duduk satu forum dan membicarakan berbagai solusi tadi ya. Masalah tadi. Karena nggak mungkin. Nanti kalau saya yakin pertemuan pertama pasti nggak menghasilkan apa-apa. Baru pertemuan berikutnya jangan bosan ketemu gitu. Loh, saya pernah jadi ketua sastra di kampus kok mas. Saya pernah ngurusin sastra. Kritis banget gitu. Halah, ngomongnya kayak 3 hari 3 malam juga nggak selesai gitu. Tapi kita harus sabar. Loh saya pernah jadi memimpin organisasi seni saya pernah. Sastra terutama saya pernah. Gitu kan dan saya juga aktif di sana. Jadi udah kebayang saya. Sono ngomong apa, kini ngomong turu. Oke, pokoknya, tapi nggak bisa ditinggalkan karena kalau nggak hidup kita ini jadi kering. Maka seni budaya sangat dibutuhkan. Sangat. Bagi saya tadi. Untuk mewarnai. Tadi saya bilang, balik lagi, kita harus olahraga, kita harus olah pikir, kita harus olah rasa. Rasa itu seni budaya tadi. Iya. Oke, terima kasih banyak. Manusia itu kan lengkap. Kalau 3 dijalankan, insya Allah masyarakat senang, pemerintah bahagia, kita hidup tidak hanya mengejar uang. Oke, terima kasih banyak Pak Teguh. Sama-sama, saya terima kasih. Mudah-mudahan diskusi kita ini paling tidak buat kita berdua, mungkin ada yang terinspirasi. Pemirsa mungkin bisa terinspirasi. Mudah-mudahan kebaikan harus kita tularkan. Siap. Demikian pemirsa Radar Bojonegoro, perbincangan kami. Semoga apa yang kita bicarakan tadi bisa menambah wawasan, menambah inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.